Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang sustainable fashion dikaitkan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Mungkin di antara kita sudah banyak yang tahu apa itu sustainable fashion. Namun sedikit saya remind lagi, sustainable fashion itu pada dasarnya adalah fashion yang dikaitkan pada moralitas, bahwa fashion itu semestinya menjadi suatu industri yang memiliki value. Jadi tidak hanya dilihat dari sekedar nominal uang saja. Jika kita lihat sebuah bisnis fashion besar yang bergulir dengan profit yang amat besar, yang tentunya dalam produksinya itu melibatkan jutaan buruh, dan biasanya ini mempunyai pusat-pusat produksi di negara-negara berkembang, namun belum mampu membangun ekonomi masyarakat, terutama di negara berkembang di mana tempat produksi fashion tersebut berada. Selama ini banyak industri fashion melupakan etika lingkungan, mulai dari pemilihan bahan baku yang tidak ramah lingkungan hingga penanganan limbah yang tidak ditangani dengan baik dan berakhir di tempat pembuangan akhir, atau ada juga beberapa yang berakhir di sungai. Bayangkan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita. Nah, konsep fashion dengan value ini bertujuan untuk membangun kesadaran baik konsumen maupun produsen untuk menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Gerakan sustainable fashion ini semakin menggema akhir-akhir ini bersamaan dengan kampanye Sustainable Development Goals yang dilakukan oleh PBB. Dalam Sustainable Development Goals ini terdapat berbagai aspek dengan prinsip dasar bahwa kita harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengganggu hak generasi masa depan untuk memiliki hidup yang lebih berkualitas. Nah, sustainable fashion ini menggunakan kacamata Sustainable Development Goals dalam ranah fashion. Jadi praktek sustainable fashion diharapkan dapat memenuhi beberapa poin dalam Sustainable Development Goals, karena aspek Sustainable Development Goals ini ada sekitar 17 aspek. Namun di sini saya akan fokus pada aspek akses air bersih dan sanitasi. Nah, air bersih dan sanitasi ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goals adalah memastikan bahwa masyarakat mencapai akses air bersih dan sanitasi. Nah, kalau kita lihat industri fashion yang berdasarkan penelitian ini telah mempekerjakan sekitar 1/6 dari populasi dunia, juga menggunakan lebih banyak air bersih dibandingkan industri lainnya. Ini pasti akan menghasilkan limbah kimia yang cukup besar pula dalam proses produksinya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi sebuah penelitian lain mengatakan bahwa dalam proses pembuatan satu bahan kaos saja yang di dalamnya itu banyak zat pewarna, untuk membuat satu pakaian jadi dibutuhkan sekitar 2.700 liter air. Atau kalau kita konversi sama dengan kebutuhan minum seseorang selama 2,5 tahun. Bayangkan bagaimana kalau limbahnya ini tidak diolah dengan benar. Nah, bagaimana proses pengolahan limbah ini? Apakah limbahnya ini nanti akan langsung dialirkan ke sungai atau langsung ke tempat pembuangan akhir? Dan ini tentu akan mencemari sungai. Bagaimana kalau dibuang di daerah padat penduduk? Tentu pada akhirnya akan mencemari suplai air bersih yang dibutuhkan masyarakat. Nah, aktivitas industri fashion yang seperti ini yang perlu kita perbaiki. Di Indonesia sendiri sudah ada contohnya nih. Jadi bisa kita lihat di pegiat program Laweyan Eco Culture Kreatif Batik Solo. Di sana tuh sudah berusaha mengurangi polusi yang disebabkan oleh zat pewarna batik. Tujuannya apa? Tujuannya agar dapat menciptakan kawasan industri fashion yang tetap produktif, tapi tidak mencemari lingkungan. Dalam program tersebut dikampanyekan pula pentingnya keberadaan instalasi pengolahan air limbah untuk menyaring limbah-limbah produksi batik. Dengan demikian diharapkan limbah batik ini tidak mencemari lingkungan saat dialirkan ke sungai. Nah, praktek-praktek yang seperti ini harus kita dorong. Namun, untuk menjaga agar ini bisa terjadi, kita tidak hanya mendorong dari sisi produsen saja nih. Kita juga harus berusaha
memancing kesadaran dari konsumen. Jadi tidak hanya produsen yang berproduksi dengan ramah lingkungan, tetapi sebagai konsumen kita juga harus bisa membuka mata kita. Bagaimana kita memilih produk-produk yang tidak membahayakan lingkungan. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri untuk mulai memilih produk-produk fashion yang sustainable atau yang ramah lingkungan dan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam produksinya. Kita percaya bahwa industri fashion Indonesia semakin mengarah ke arah era sustainable fashion, dan bisa kita lihat nanti di fashion show ini semakin banyak desainer Indonesia yang menggunakan konsep sustainable fashion tersebut. Jadi mari kita dukung. Kita perlu menjaga keseimbangan dari aspek people, planet, dan profit.